Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Sinta Aprilianingrum NIM 19234019, mahasiswi program studi perpustakaan dan ilmu informasi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka sebagai salah satu tugas mata kuliah preservasi dan konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani Esos MIKOM. Selamat menyaksikan. Bahan pustaka yang ada di perpustakaan merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perpustakaan sehingga perlu dilestarikan agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Menyimpan dan memelihara bahan pustaka harus di kondisi lingkungan yang baik, karena hal tersebut merupakan salah satu unsur penting untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bahan pustaka. Bahan pustaka di perpustakaan umumnya merupakan jenis bahan pustaka tercetak yang berbentuk kertas atau buku. Faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka dapat bermacam-macam seperti faktor biologi, faktor fisika, faktor kimia, dan faktor lain seperti manusia dan bencana alam. Selanjutnya, yuk kita kaji satu-satu apa aja sih faktor-faktor tersebut. Yang pertama yaitu faktor kimia. Faktor kimia ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, senyawa asam, yang kedua lignin, yang ketiga tinta, dan yang keempat adalah perekat. Yang pertama kita bahas tentang senyawa asam dulu ya. Senyawa asam ini dapat menyebabkan hidrolisis pada bahan pustaka, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan perapuhan atau kelapukan pada kertas. Senyawa kimia dapat diperoleh dari proses pembentukan kertas yang dimulai dari penghancuran kayu, terus perekatan kertas, dan pemutihan kertas, sehingga lama-kelamaan kertas akan menjadi rapuh. Yang kedua yaitu lignin. Lignin merupakan zat yang terdapat dalam serat selulosa kayu. Bahan pustaka yang mengandung terlalu banyak lignin maka akan menyebabkan perubahan warna pada kertas atau bahan pustaka tersebut yang awalnya berwarna putih menjadi warna kuning kecoklatan dan kemudian kertas akan menjadi lapuk. Yang ketiga yaitu tinta. Tinta merupakan kandungan utama dalam bahan pustaka bentuk cetak atau tertulis. Namun dewasa ini banyak tinta yang ditemui dengan campuran besi yang mengandung ferrosulfat yang akan nantinya teroksidasi menghasilkan asam sulfat. Jika asam sulfat itu diletakkan di dalam kertas, maka akan membakar informasi atau tulisan yang terkandung di dalam kertas tersebut. Faktor kimia penyebab kerusakan bahan pustaka yang keempat yaitu perekat. Perekat dibedakan menjadi dua, yaitu perekat natural dan perekat sintetis. Perekat natural ini merupakan perekat yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Perekat ini kurang efektif untuk digunakan karena perekat ini disukai oleh serangga dan mikroorganisme. Selain itu, perekat ini juga kurang fleksibel jika digunakan pada temperatur yang tinggi. Sehingga untuk perekatan bahan pustaka dianjurkan untuk menggunakan perekat sintetis jenis PVA, CMC, CM, dan lain sebagainya. Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yang kedua yaitu faktor biologi. Faktor biologi ini dibedakan menjadi 3, yang pertama jamur, yang kedua binatang pengerat, dan yang ketiga serangga. Kita bahas mengenai jamur dulu yuk. Jamur merupakan mikroorganisme yang hidup di daerah lembab. Jamur menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka yang cukup serius karena jamur yang menempel pada bahan pustaka akan menghasilkan zat asam maupun enzim-enzim yang dapat merusak bahan pustaka dengan merubah warna pada bahan pustaka dan menyebabkan bahan pustaka atau kertas menjadi rapuh. Yang kedua yaitu binatang pengerat. Binatang pengerat yang berbahaya untuk merusak bahan pustaka yaitu tikus. Tikus menggunakan bahan pustaka untuk mengasah gigi-giginya dan untuk membuat sarang, khususnya yaitu tikus betina. Yang ketiga yaitu serangga. Serangga seperti kecoa, rayap, kutu
surface pada umumnya merusak pada permukaan bahan pustaka, dan kerusakan yang secara khusus diakibatkan oleh rayap dengan memakan zat selulosa yang terdapat dalam kertas, dan silverfish yang mengganggu atau merusak bahan pustaka yang dalam kondisi yang sudah tua atau usianya yang sudah lama. By the way, silverfish ini bukan ikan yang berwarna silver ya. Faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka yang ketiga yaitu faktor fisika. Faktor fisika ini dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu temperatur dan kelembapan, yang kedua cahaya, dan yang ketiga yaitu polusi udara. Yang pertama yaitu temperatur dan kelembapan. Temperatur merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka. Jika temperatur berubah, maka kelembapan juga akan berubah. Fluktuasi yang tinggi akan mengakibatkan kerusakan pada bahan pustaka karena bahan pustaka akan mengendur dan menegam. Jika hal tersebut sering terjadi secara berulang, maka akan merusak rantai ikatan kimia pada selulosa sehingga kertas akan menjadi rapuh. Selain itu, kelembapan udara yang terlalu tinggi dan terlalu rendah akan mengakibatkan permasalahan. Kombinasi antara temperatur yang tinggi dan kelembapan yang tinggi akan mengakibatkan banyak serangga atau mikroorganisme yang akan hidup di dalam bahan pustaka. Dan jika kelembapan terlalu tinggi, maka tinta yang terdapat dalam bahan pustaka akan melebar atau luntur dalam bahan pustaka. Yang kedua yaitu cahaya. Cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya lampu dan cahaya matahari atau sinar ultraviolet. Cahaya ini dapat menyebabkan kertas menjadi pucat, tinta luntur, dan warna menjadi berubah dari putih menjadi kuning kecoklatan. Yang ketiga yaitu polusi udara. Polusi udara ini berasal dari gas pencemar yang berasal dari pembakaran minyak bumi di pabrik atau kendaraan bermotor. Selain itu, juga berasal dari debu-debu yang berada di sekitar perpustakaan yang mengenai bahan pustaka sehingga bahan pustaka akan menjadi bernoda, dan noda itu biasanya jika lama-kelamaan tidak diketahui keberadaannya maka akan menjadi noda yang permanen. Selanjutnya, faktor perusak bahan pustaka yang terakhir atau yang keempat adalah faktor lain. Faktor lain ini adalah faktor manusia dan faktor bencana alam. Kita kaji dulu mengenai faktor manusia ya. Manusia merupakan orang yang dapat bertindak sebagai penyayang buku maupun perusak buku. Manusia dapat bertindak sebagai perusak buku dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu seperti mencuri bagian buku untuk keperluan pribadinya, mencoret buku, melipat buku, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung yaitu dengan cara misalnya menghasilkan bahan pustaka atau kertas bahan pustaka dalam mutu yang rendah dan mutu pencilitan yang rendah. Faktor lain yang menyebabkan kerusakan bahan pustaka yang kedua yaitu faktor bencana alam. Bencana alam di sini yang dimaksud adalah banjir dan kebakaran. Bencana alam merupakan faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka dalam jumlah bahan pustaka yang cukup banyak dan waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, pustakawan harus dapat sedini mungkin mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut sehingga bahan pustaka akan tetap lestari dan informasi yang terdapat dalam bahan pustaka dapat dilayankan kepada pengguna dengan baik dan tepat guna. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.